Di akhir zaman, ketika dunia penuh dengan kegelapan, kezoliman merajalela, dan manusia saling menindas satu sama lain, Allah akan mengutus seorang pemimpin yang agung. Sosok ini bukan hanya dinanti oleh kaum muslimin, tetapi juga menjadi harapan umat manusia untuk mengakhiri penindasan dan mengembalikan keadilan di muka bumi. Dialah Imam Mahdi, seorang keturunan mulia dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Namanya seperti namaku, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Hadis riwayat Abu Daud. Dia berasal dari garis keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, seorang lelaki yang kelak akan membawa umat ini keluar dari kegelapan menuju cahaya. Namun tahukah kita, tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan secara rinci kapan, di mana, atau bagaimana Imam Mahdi lahir. Beliau lahir sebagaimana anak-anak lain pada zamannya, tumbuh dalam kesederhanaan, tanpa ada tanda-tanda luar biasa yang membuat orang-orang sejak awal menyangka bahwa dia adalah sang pemimpin akhir zaman. Satu hari yang pasti, Allah telah menyiapkan dirinya, dan di waktu yang telah ditentukan, dalam satu malam, Allah akan memperbaiki dan mengekohkan hatinya. Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi berasal dari keturunanku, Allah memperbaikinya dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Artinya, Imam Mahdi bukanlah seorang nabi, bukan pula seseorang yang mendapat wahyu, tapi Allah memberikan petunjuk yang luar biasa kepadanya, menjadikan sosok yang bijaksana, pemberani, dan adil, siap pemimpin umat dalam menghadapi badai fitnah. Imam Mahdi akan muncul di masa dunia dilanda kekacauan. Fitnah merajalela, kaum muslimin tercerai-berai. Di Mekah, ketika manusia sudah kehabisan harapan, sekelompok orang salih akan memaksa Imam Mahdi untuk menerima baiat, tepat di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Imam Mahdi pada awalnya enggan, karena ia tidak mengejar kepemimpinan. Tetapi karena desakan dan besarnya tanggung jawab, ia pun menerima baiat itu. Kemunculannya adalah tanda besar bahwa fase baru kehidupan manusia telah dimulai. Fase di mana kebenaran akan kembali tegak dan keadilan akan mengalahkan kezaliman. Sejak dibaiat, Imam Mahdi memimpin umat Islam selama 7 tahun. Ada riwayat yang menyebut 8 atau 9 tahun. Masa itu menjadi masa kejayaan, meskipun awalnya diwarnai dengan peperangan melawan penguasa zolim dan para pendukung fitnah. Allah memberkahi masa kepemimpinannya. Hujan turun deras, bumi mengeluarkan hasilnya, harta kekayaan dibagikan dengan adil. Tidak ada lagi orang yang meminta-minta, karena setiap orang mendapatkan haknya. Rasulullah SAW bersabda, ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezoliman dan penindasan. Di masa Imam Mahdi, kaum muslimin bersatu. Mereka berperang melawan pasukan dari timur dan barat yang ingin menghapus Islam. Banyak peperangan besar terjadi, termasuk perang besar atau Malhamah Kubro, yang disebut dalam literatur Islam sebagai perang dahsyat antara kebenaran dan kebatilan, bersatu dengan Nabi Isa alaihissalam. Di masa itu pula, ketika dunia semakin mendekati tanda-tanda kiamat, Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam dari langit. Nabi Isa turun di Menara Putih di kota Damaskus. Saat itu, Imam Mahdi mengajak Nabi Isa untuk memimpin sholat. Namun Nabi Isa menolak dan berkata, "Sholat ini untuk kalian, sebagai pemuliaan Allah terhadap umat ini." Maka Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Keduanya lalu memimpin umat Islam menghadapi fitnah terbesar, yaitu Dajjal. Bersama-sama, Imam Mahdi dan Nabi Isa memimpin pasukan kebenaran hingga pada akhirnya Nabi Isa membunuh Dajjal di gerbang Lut Palestina. Setelah Dajjal binasa, bumi dipenuhi keberkahan, kedamaian merata, tak ada lagi kezoliman, binatang buas hidup damai dengan manusia, harta melimpah, kebenaran berdiri tegak. Masa itu menjadi masa keemasan yang tak pernah disaksikan sebelumnya kecuali di masa-masa para nabi. Setelah menunaikan tugas besarnya, Imam Mahdi akhirnya wafat.
Tidak disebutkan dalam hadis-hadis sahih bagaimana beliau wafat atau di mana beliau dimakamkan. Namun beliau wafat sebagai seorang pemimpin agung yang dicintai umatnya, dan jasadnya dimakamkan sebagaimana manusia biasa. Kejayaan Islam terus berlanjut di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam hingga datang masa-masa berikutnya menuju hari kiamat. Imam Mahdi bukanlah sekedar tokoh legenda. Ia adalah janji Allah melalui lisan nabinya. Sosok yang akan datang di saat dunia gelap gulita, membawa cahaya keadilan dan menegakkan panji kebenaran. Kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk selalu siap menyambut datangnya sang pemimpin. Dengan iman yang kokoh, amal salih, dan menjauhi fitnah dunia. Semoga kita termasuk golongan yang mendukung dan menolong Imam Mahdi dan mendapat keriduan Allah di dunia dan akhirat.